Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tablet dengan OS Windows yang kayaknya nggak pernah kita bahas di channel ini karena lumayan mahal. Dan perkenalkan, ini adalah Microsoft Surface 7 Pro Plus. Lah, tadi bilangnya mahal kok sekarang bisa review, Bang? Iya, karena sekarang saya udah kaya ya. Bercanda gitu aja nanti marah. Ini saya dipinjemi sama New Rizky Apple. Jadi New Rizky Apple itu memang toko yang jualan barang yang unik-unik, aneh-aneh yang kadang belum masuk Indonesia aja mereka udah punya. Jadi buat link pembelian toko dari New Rizky Apple kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan terima kasih banyak buat New Rizky Apple udah minjemin saya Microsoft Surface 7 Pro Plus ini. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita unboxing ya Microsoft Surface 7 Plus yang merupakan sebuah tablet dari Microsoft. Kalau untuk boxnya ini dia kayak boxnya laptop ya, jadi warnanya coklat, kardus Indomie seperti ini. Mungkin kenapa pilih coklat seperti ini agar bisa di recycle ya, karena kardus yang seperti ini itu gampang banget untuk recycle. Dan mungkin Microsoft lagi campaign untuk global warming mungkin. Jadi kalau dari segi experience unboxing boxnya menurut saya ya karena saya tiap hari bukain laptop ya, jadi ya biasa aja. Dan di dalam paket pembeliannya udah langsung ada gambar Microsoft Surface Pro 7 Plus-nya. Nah ini ya di bagian atasnya ini ada tulisan "This packaging was designed with the planet in mind". Jadi memang kayaknya Microsoft lagi gencar untuk mengadakan campaign global warming ya. Jadi dibikinlah packaging yang gampang di recycle dan gampang hancur seperti ini. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka ya. Di sini ada apa aja? Ini lumayan tipis ya tabletnya ya. Dan kita taruh sini dulu deh. Terus coba kita lihat di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Ini kayaknya charger ya kalau kita lihat dari kotaknya. Jadi untuk chargernya kecil seperti ini. Terus dia pakai magnetik seperti ini. Di sini ada logonya Windows. Dia pakai Windows 10 harusnya. Dan untuk adapternya ini memiliki daya 65 watt untuk colokannya. Dan di chargernya ini juga ada Type A-nya yang bisa kita gunakan untuk ngecas device lain juga. Oke, cukup menarik ya. Jadi adapternya ada dua output berarti. Dan di sini ada semacam buku panduan juga Microsoft Surface Pro 7 Plus, kartu waranti dan lain-lain. Dan udah ya, nggak ada apa-apa lagi ya. Oh, jadi ini nggak ada stylus sama keyboardnya. Karena saya lihat di New Rizky Apple itu ada bundlingnya juga. Jadi ada bundling dengan keyboard dan ada bundling dengan stylus. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka ya tabletnya ini Microsoft Surface 7 Plus. Nah, di bagian belakangnya ini udah sangat terlihat ada logo jendela, logonya Windows ya. Terus di bagian belakangnya ini kalau kalian lihat ada lipatan ya. Karena di bagian bawahnya ini bisa kita tekuk seperti ini. Jadi Microsoft menyebutnya dengan mode studio. Nanti kita coba. Sekarang kita coba perhatikan dulu untuk detail lainnya. Jadi kameranya ini memiliki resolusi 8 megapiksel 1080p Full HD dan ada lubang mic juga di situ ya. Terus di bagian kirinya ini, nah ini ada port untuk Type C, ada port untuk Type C, terus Type A ini buat ngecasnya tadi. Terus di bagian bawah ada konektor untuk ke keyboardnya. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli sama keyboardnya bisa langsung bundling aja. Di bagian kiri sini ada audio jack. Terus di sini ada lipatan untuk kita gampang membuka mode studionya tadi. Di bagian atas ada tombol power dan juga volume up and down. Nah, untuk bahan materialnya ini semuanya menggunakan bahan aluminium ya. Baik bagian lipatan atau bagian atas, bagian framenya ini juga kerasa solid banget. Tapi jadinya lumayan berat. Kita coba lihat untuk bobotnya berapa. Dan menurut timbangan saya bobotnya ini sekitar 781 gram. Makanya lumayan berat untuk sebuah tablet. Terus untuk layarnya ini ya bener-bener solid banget. Walaupun di website Microsoft tidak dijelaskan dia pakai Corning Gorilla Glass atau enggak. Terus untuk dimensi layarnya ini 12,3 inch. Jadi untuk sebuah tablet udah lumayan besar ya 12,3 inch. Terus untuk resolusinya itu 2736x1824 dengan 267 pixel per inch. Aspek rasionya 3:2. Dan untuk panelnya ini dinamakan Microsoft dengan Pixel Sense Display. Terus yang kita bahas ini untuk spesifikasinya dia menggunakan Intel Core i7 1165G7 untuk memori RAM-nya 16GB DDR4 3200 MHz dan SSD-nya 512 GB. Ngomongin SSD yang menarik dari Microsoft Surface ini, SSD-nya removable ya. Jadi sebuah tablet Windows SSD-nya ini bisa di-remove atau bisa dicopot. Jadi kalau misalkan kalian mau upgrade, gampang. Nah, ini ada kayak semacam titik di sini ya. Kayak ngambil SIM card aja, jadi tinggal ditekan aja seperti ini tuh. Nah, dia bakalan
Dan ini magnet ya, gampang banget. Nah, ini 512 GB. Jadi enaknya removable seperti ini kalau misalkan kalian mau upgrade ya bisa, asalkan ukuran M.2-nya sama ya. Kira-kira segini, dan kalau misalkan kalian mau pindah-pindah entah di mini PC, di laptop juga bisa. Jadi ya ini bisa jadi poin plus lah ya buat Microsoft karena removable SSD-nya ini. Nah, sebenarnya ini ada dua versi juga kalau dari segi konektivitas. Jadi dia ada Wi-Fi, ada yang LTE, belum 5G ya. Ini tadi saya coba untuk saya masukin SIM card tapi nggak cetek gitu, nggak nyakot. Mungkin ini adalah versi yang Wi-Fi ya, daripada nanti kenapa-napa karena ini saya dipinjemin. Jadi mending nggak usah dimasukin. Dan sekarang coba kita hands on ya untuk aplikasi bawaannya ini apa aja. Crystal Disk Mark ini saya sendiri yang buat. Dan untuk speed SSD-nya kalian bisa lihat di footage berikut. Dan sekarang kita mungkin cobain. Iya, jadi untuk aplikasinya ini ya standarnya bawaan kayak sama di laptop Windows ya. Jadi untuk Office-nya dia udah free. Terus tadi saya lihat di websitenya dia juga free update Windows 11. Cuman saya penasaran dengan kualitas layarnya ini ya. Kenapa namanya kok beda? Kenapa dia namanya Pixel Sense? Jadi sebagus apa sebenarnya layarnya? Kita langsung buka aja YouTube dan kita buka video 4K. Oke, jadi kira-kira seperti ini ya untuk kualitas layarnya. Wow, warna hijaunya sih dapat banget ya, seger gitu. Dan karena aspek rasionya 3:2, mungkin buat kalian yang belum terbiasa seakan-akan framenya tebel ya. Padahal ini bukan frame nih. Jadi bagian bawah ini itu tadi karena kebanyakan video di YouTube ini aspek rasionya 16:9. Jadi bar hitamnya atas dan bawah ini lumayan. Dan kalau untuk suaranya ini volume berapa persen? Coba kita lihat. Bukan volume itu tadi ya. Sebentar. Nah, ini kita coba paling mentok. Ini 100% ya. Kira-kira suaranya seperti ini. Jadi speakernya ini ada di bagian belakang, firing ke belakang, yang menurut saya suaranya lumayan imersif ya. Dan kita coba lihat lagi warnanya, cakep banget sebenarnya. Cuman kalau kita nggak terbiasa dengan aspek rasio 16:9, ya gini, gila ya. Kalian lihat. Dan untuk viewing angle-nya juga, ini ya Pixel Sense dari Microsoft ini nggak ada perubahan sama sekali. Dan kalau misalkan saya tembakkan ke lighting, wah, kok masih kalah, berarti brightness-nya ini bisa kita mentokkan lagi. Coba saya mentokkan lagi segini ya. Ini udah paling mentok. Dan kalau kita tembakkan masih cukup terlihat. Dan di sini ada beberapa opsi, ada night light, terus ada eye comfort juga, ada rotation lock. Dan sekarang mungkin langsung aja kita coba untuk kameranya. Oke, sekalian aja kita coba untuk mode studionya ya. Jadi bagian belakangnya ini bisa kita tekuk sampai bawah juga seperti ini. Nah, seperti ini. Wih, kamera atas saya kelihatan, nggak apa-apa ya. Dan seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau adjust angle-nya bisa. Nah, untuk kameranya menurut saya sih ini bagus banget ya. Kameranya Microsoft ini tidak seperti, karena mungkin kalau saya lihat Windows, saya tuh terbayangnya laptop gitu. Padahal dia tablet. Bagus ya untuk kameranya. Dan kalau kita langsung aja coba untuk mode video. Oke, jadi ini adalah kualitas video dari Microsoft Surface. Wih, gila, saya terlihat ganteng di sini. Dan yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mic dari Microsoft Surface 7 Pro Plus. Kameranya terlihat natural ya untuk resolusi yang 5 megapiksel ini. Dan kalau kalian gunakan untuk WFH, menurut saya mungkin kalian akan terlihat lebih stunning ketimbang teman-teman lain yang sama pakai Windows juga tapi ya. Dan sekarang kita coba untuk kamera belakangnya. Dan ini adalah kamera belakangnya ya. Kita coba shoot down ini, dan di situ ada Tomo. Jadi sekalian aja ini low light, terus ini backlight ya. Kalau kalian mau lihat setup kita berantakan banget sebenarnya. Terus kita shoot apa lagi? Ini ada silver play button yang udah tidak terawat ya. Di sini juga ada daun di sini. Oke, jadi seperti itu. Sekarang kita tes untuk performanya. Di Sensebench R15, performa single core-nya dia mendapatkan 188 poin dan multicore-nya ada di 754 poin. Di R23 dia mendapatkan hampir 4000 poin di multicore dan single core-nya ada di 753 poin. Kalau untuk suhu temperaturnya di Sensebench R15 ini dingin ya, dengan suhu max temperaturnya itu 72 derajat Celcius, sedangkan average-nya ada di 38 derajat Celcius. Tapi sayangnya di tes Time Spy stress test untuk GPU-nya ini nggak lolos dengan skor yang rendah banget, 43% aja. Yang menarik untuk sekelas Core i7 1165 G7 Time Spy-nya cukup tinggi dengan skor 1224 dan CPU skornya 2426. Lanjut ke tes Fast Track, dia mendapatkan skor 2764. Lanjut ke tes Blender menggunakan template BMW. Untuk CPU rendernya mampu merender dengan durasi waktu 12 menit 40 detik dan GPU rendernya 16 menit 13 detik. Lanjut ke game Valorant dengan settingan resolusinya itu ada di 2K, jadi bawaannya Microsoft Surface
Surface, dan hasilnya dia mendapatkan average sekitar 40-50 fps. Mungkin kalau kita turunkan di Full HD dia bakalan lebih tinggi. Terus kita coba juga di game Dota 2 dengan settingannya sama juga, resolusi bawaan Microsoft Surface, dan rendernya ada di best looking, agak kita geser ke kiri sedikit, dan hasil FPS-nya ada di 40-50an fps. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video unboxing, hands on, dan juga sedikit benchmark dari Microsoft Surface Pro 7 Plus. Jadi buat kalian, kelebihannya kalau misal pakai Microsoft ini adalah pertama dari segi gengsi mungkin ya, karena jarang orang yang saya lihat punya Microsoft Surface. Jadi kalau misalkan ada logo Windows di belakang udah terlihat dia adalah produk yang mahal, dan untuk harganya yang varian Core i7 ini 20 juta ke atas ya. Kalau saya pribadi, karena saya adalah pengguna laptop ya, saya akan pilih laptop karena di harga 20 juta saya bakalan dapat laptop dengan yang RTX dengan GPU dedicated gitu. Sementara ini saya hanya dapat Intel Core i7 1165 G7 dengan Iris Xe graphics-nya, nggak ada dedicated graphic card-nya. Cuman keuntungannya ini jelas dia bisa tablet, mobile gitu, dengan bobotnya hanya 700 gram. Kalau laptop pasti harga 20 jutaan pasti di atas 2 kg kalau kita cari yang dedicated GPU. Terus untuk kualitas layarnya juga beda dengan laptop, dia pakai Pixel Sense dengan resolusi yang tinggi. Terus saya coba tadi buat gambar juga enak, palm rejection-nya juga udah enak, kacanya bagian depan ini tebel banget, buat gambar kerasa enak. Jadi intinya kalau buat saya, karena saya laptop user saya nggak butuh, tapi mungkin kalian adalah tablet user yang lebih suka mobile dan kalian butuh tablet yang pakai OS Windows. Sementara ini menurut saya ya Microsoft ini ya pilihan yang paling tepat. Karena belum ada tablet lain yang saya lihat itu pakai Windows ya. Belum tahu saya ya. Cuman kalau misalkan saya salah, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Stabudi and see you on the next video. Bye-bye.